Coba lihat pemirsa. Harus pakai celana yang harus serba komprang ini. Wah, ternyata Ustaz. Lihat beliau. Walaupun perut. Hebat. Percaya saya, berarti nanti kita ajak lagi hiking ke Gunung Ciremai. Kejayaan. Taman Kejayaan ini buat pemirsa yang mau berjuang di Taman Kejayaan, saya cuma gambarkan begini. Kalau orang pengen jaya, artinya kejayaan itu banyak hal. Kejayaan dalam urusan dunia atau kejayaan dalam urusan pribadinya. Ada wasilahnya itu tadi. Ya. Kalau datar seperti ini tuh indah. Datar, padahal lihat kalau ke bawah, Masya Allah, tabarakallah. Ini kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang begitu indah. Pemirsa, kami semua dari tim baru turun dari Taman Kejayaan, Taman Kejayaan Cirebon. Taman Kejayaan Cirebon ini turun, naik sedikit kira-kira 15 meter karena naik aja begini ya. Terlihat lagi batu besar. Ada 2 batu di sini. Ada situs yang berupa batu di sini. Yang satu sebelah kiri saya adalah batu katak, batu kodok kalau di sini. Batu kodok ya? Iya. Batu katak. Kenapa disebut batu katak? Kalau saya melihat secara fisiknya memang seperti katak begitu. Menarik ya. Batu katak disebut di sini. Di bawah pohon duren ini yang besar ini ada 2 batu, batu prasasti seperti ini, batu situs begini. Satu batu katak, batu kodok. Keduanya ini batu telapak tangan. Batu telapak tangan. Saya tanya tadi sama Pak RT, telapak tangan siapa sih Pak RT segini besarnya begitu? Ya. Kalau saya lihat coba sekarang begini, coba lihat kita ke sini. Telapak tangan. Saya akan lebih meyakinkan masalah telapak tangan ini. Ini telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri, ini jempolnya nih. Jempolnya pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, jempolnya ini bekas jempol begini. Saya aja di dalam jempolnya nggak masuk, Masya Allah, lebih asap. Ini jari-jari, tuh saya nggak nyampe. Ini jari-jari nih, jari-jari. Oh, Masya Allah, sampai ke atas ternyata. Jari-jari. Ini jempol, jari-jarinya ke atas. Kebayang nggak sih pemirsa, telapak tangannya segini? Itu kan persis itu buratannya telapak tangannya. Ini situs, sekali lagi. Wallahu alam bishawab. Masalah pasti atau tidaknya. Yang jelas sudah memperlihatkan, sudah meninggalkan jejak satu sejarah. Ya. Yang tadi saya tanya Pak Dudu dan saya tanya Pak RT, bekas telapak tangan siapa Pak? Yang katanya kita menuju ke sana. Bekas telapak tangan Syekh Hasanuddin, tapi di sini dikenalnya dengan Kabayan. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya itu bukan telapak kaki Kabayan atau tangan Kabayan. Sultan Nurbayan. Sultan Nurbayan. Nah. Kebanyakan dibilangnya yang tahu mah Kabayan aja. Itu Sultan Nurbayan. Nah, pemirsa, ini diluruskan sama Pak Dudu. Yang awam taunya supaya lebih mudah saja. Lisannya lisan mudah. Telapak tangan siapa sih? Telapak kaki siapa sih? Karena awam itu tadi yang sering didengar di tanah Jawa Barat itu si Kabayan. Maka katanya bekas Kabayan. Tapi ternyata barusan sudah diluruskan sama beliau. Bukan Kabayan. Ini untuk meluruskan supaya sampai jangan salah pengertian ya. Ini bukan telapak kaki belakang telapak tangan dan nanti ada telapak kaki di sana. Tapi ini bukan telapak kaki Kabayan, tapi Sultan Nurbayan. Begitu ya Pak? Jadi bekas telapaknya Sultan Nurbayan. Siapa beliau? Kita tukir kemudian. Kita lihat jejaknya dulu. Sekarang telapak kakinya. Sekarang telapak tangannya seperti ini. Jari seperti ini, telapak kakinya seperti apa? Kita lihat yuk.
Kita harus bisa melangkah dari sini ke sana. Ini kita sekarang menuju ke Batu Belah. Ya, ke Batu Belah. Ini yang belahan pertama. Ini belahan pertama. Ini batunya membelah. Tadi ketika kita mau mendaki di tempat parkiran, jalan sedikit terlihat batu belah. Dan sekarang kami sudah sampai yang kami lihat tadi di bawah. Ini batu belah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita naik. Kita nanjak. Jadi ada dua nama ini. Belah itu namanya Taman Putri. Taman Yang sebelah Putri. Taman Putri, yang sebelah Batu Belah. Oh, ini tadi Taman Putri ini yang tadi kita lihat di atasnya. Sebelahnya Batu Belah. Jadi batu berbelah-belah. Jadi ini ada bersebelahan ini Taman Putri di atas ya. Taman Putri ini batu Taman Putri. Ini senternya belahnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada dua. Belah. Ini batu belah. Jadi namanya batu belah itu dibelah. Dibelah dua. Terbelah itu. Itu kan ada pancirannya tuh pancir. Ada lorong di sini. Lorong Batu Belah. Lorongnya benar-benar terbelah. Iya. Tuh kalau lihat. Ke bawah itu lihat. Ya. Ini tidak menyatu pemirsa. Tapi apa namanya? Terkenal lorong di sini. Jadi lorong memang tidak menyatu. Ada burung bagus. Kita lihat coba pemirsa, kita lihat. Ini kita ada di belahan batu. Saya berdiri ada di belahan batu. Namanya Batu Belah. Depan saya Taman Putih, batu Taman Putih. Oh iya, batu ini ada batu mengganjal. Tuh, lihat terbelah-belah ternyata memang. Kenapa disebut dengan batu belah? Memang karena memang terbelah-belah. Iya, terbelah-belah. Luar biasa terbelah-belah. Banget terbelah-belah. Coba lihat ke atas tuh, terbelah. Memang ini tidak menyatu, terbelah-belah. Maka ini disebut dengan situs batu belah. Tuh lihat pemirsa. Saya sekarang di tengah-tengah, berada di tengah-tengah prasasti atau situs batu belah. Kalau saya melihat tadi ada berapa bagian? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 batu belah, saya baru hitung yang lainnya. 5 batu belah, dan ini saya berdiri saya di sini di pertengahan batu belah. Ya, memang benar-benar. Ganjalannya juga sedikit tuh kecil. Oh, itu hanya sekedar mengganjal, tapi itu batu tumbuh lagi. Beda lagi, bukan satu penghubung itu. Batu yang tumbuh lagi. Ya, saya tidak tanyakan sama beliau yang mandu saya tentang fadilah batu belah, tapi cukup saja saya sebagai nalar saja ini karena memang saya meliput hanya untuk keindahan, meliput suatu keindahan ciptaan Allah ini yang tidak masuk di nalar manusia sesungguhnya. Ya kan? Tadi saya melihat ada pohon beringin besar yang tadi kita singgah di tempat kejayaan itu. Di tempat apa namanya gadogan kuda Ya, Taman Kejayaan itu batu itu besar banget. Di atas batu itu tumbuh pohon beringin luar biasa besarnya dan akarnya bisa menutup batu. Itu kebesaran Allah kembali sekali lagi. Kebesaran Allah, hanya kebesaran Allah apapun. Dan ini yang saya sampaikan kepada pemirsa yang ada. Ini kembali Allah menciptakan untuk memperlihatkan kekuasaannya dan satu kebesarannya. Maka batu berderet sebegini besar-besarnya, oh belah-belah. Bagaimana kalau kita dosa sama Allah? Jangankan hati, batu pun bisa Allah belah. Apalagi hati kita. Sekarang kita menuju ke Taman Sikabayan. Tapi tadi saya sedikit ralat. Ini pengertian awam, Taman Sikabayan. Tapi yang jelas bukan Sikabayan, Sultan Nurbaya. Ya, jadi bukan Sikabayan. Itu pengertian awam, Sikabayan. Tuh lihat indahnya. Ini. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih. Salam Jeo.